Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang di antara nikmatnya itulah kita bisa bersama-sama bertemu kembali pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah sahur. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala naik mimbarnya, dan mimbar Rasulullah seperti yang kita tahu ada tiga tangga mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Tatkala naik yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, apa yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang didengar oleh sahabat hanyalah aminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah selesai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maza amanta? Wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, lamma raqaitud darajah al-ula, tatkala aku naik anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril, tiba-tiba Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata Jibril, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Yang artinya celaka, rugi, hancur seorang hamba, hancur seorang manusia apabila dia masuk ke bulan Ramadan, kemudian dia selesai dari bulan Ramadan. 30 hari dia berada di bulan Ramadan, namun tatkala dia selesai dari bulan Ramadan, ternyata dia keluar, ya, tetapi tidak diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Padahal Ramadan adalah syahrul maghfirah, padahal Ramadan adalah bulan pengampunan. Maka sungguh celaka, sungguh binasa, ya, kata Jibril, ya. Dan doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Jamaah yang dirahmati Allah, seluruh pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, maka hendaknya kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita berpuluh-puluh tahun berpuasa. Sebagian ada yang berpuasa sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun, atau bahkan ada yang 50 tahun berpuasa. Namun dia tidak mendapatkan perubahan setelah bulan Ramadan. Seakan bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Dan bahkan setelah bulan Ramadan, dia tidak merasakan perubahan sedikit pun. Seakan-akan dia tidak mendapatkan takwa yang Allah janjikan, ya, setelah seseorang melakukan ibadah puasa.
Padahal sangat banyak keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui dan sudah dibahas berulang-ulang kali. Di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan tertutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Artinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mempermudah. Artinya kemaksiatan-kemaksiatan lebih sulit dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian juga setan-setan dibelenggu. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik. Ya, bukan sekedar sama, tapi lebih baik daripada seribu bulan. Ya. Dan lain-lainnya, yang dimana perbuatan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat dibanding bulan-bulan yang lainnya. Itulah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak berbekas sama sekali apa yang dia lakukan di bulan Ramadan? Wal'iyadzubillah. Ada 3 rumus yang ana pelajari, yang ana dapatkan dulu waktu di pondok ana dulu. Yang 3 rumus ini pertama kali diajarkan di pondok pesantren. Ketika Ustadz masuk, maka setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, kelas pertama, kemudian Ustadz menuliskan 3 rumus ini. Menuliskan 3 kalimat dalam bahasa Arab. Yang alhamdulillah begitu bermanfaat untuk anak khususnya. Dan bisa dijadikan sebagai standar. Bisa dijadikan sebagai rumus dalam mengambil, dalam mendulang pahala-pahala di bulan Ramadan, atau dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari kita, bahkan dalam seluruh kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah ana akan bagikan kepada antum semua pada pagi hari ini 3 rumus tersebut. Ana akan tularkan kepada antum semua. Mungkin sebagian dari kita belum mondok, belum pernah mondok, sehingga ini merupakan ilmu baru bagi mereka. Namun bagi orang-orang yang sudah belajar di pondok pesantren, mungkin 3 rumus ini, 3 kalimat ini sudah biasa. Apa rumus yang pertama? Maka tatkala Ustadz tadi menuliskan di papan tulisnya, kemudian menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, yang ditulis pertama kali setelah basmalah apa? Man jadda wajada. Ini rumus pertama. Man jadda wajada. Apa artinya rumus pertama ini? Kalimat pertama ini artinya adalah barang siapa bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan. Insya Allah dia akan sukses. Insya Allah dia akan berhasil atas usahanya tersebut. Dan ini memang sudah menjadi sunnah, sudah menjadi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana untuk mengaplikasikan rumus pertama ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memang kita dituntut dalam seluruh kehidupan kita untuk bersungguh-sungguh, untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan all out,
dengan ketekunan, dengan kegigihan seluruh kehidupan kita. Maka kalau berbicara tentang pondok, maka seseorang yang masuk pondok pesantren dan dia bersungguh-sungguh, karena memang bersungguh-sungguh otomatis dia berjalan berbarengan dengan adanya niat. Seseorang kalau dia bersungguh-sungguh, maka dia punya niat di dalam hatinya. Dia punya target yang ingin dicapainya. Seseorang yang masuk pondok pesantren, kemudian dia tidak punya niat, tidak punya kesungguhan di dalam hatinya. Maka kita bisa lihat. Ketika anak masuk dulu, ya, bahkan sangat banyak teman-teman anak, ya, ratusan yang masuk ke pondok pesantren. Namun tatkala lulus, setengahnya, bahkan lebih dari setengahnya terpental, keluar sebelum lulus. Artinya nggak lulus masuk pondok pesantren. Yang sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan, akhirnya nggak betah di pondok, kemudian dia pulang. Kalau bahasanya dulu di pondok ada seleksi alam, seleksi alam. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh dia bisa bertahan di pondok pesantren. Kenapa? Karena dia punya target yang ingin dicapainya. Mungkin dia punya target untuk menghafal 30 juz di pondok pesantren. Atau dia punya target ingin fasih berbahasa Arab di pondok pesantren. Atau dia punya target untuk menghatamkan kitab-kitab, ya, di pondok pesantren. Sehingga dia punya tujuan ketika berada di pesantren. Maka dia bisa bersungguh-sungguh. Namun orang-orang yang tidak punya niat dari dalam dirinya, ya, maka dia akan malas-malasan. Kenapa? Karena mungkin dia dipaksa oleh orang tuanya. Dia cuma nurutin kemauan orang tuanya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita semua menghafalnya, yang kitab-kitab para ulama, ya, Sahih Bukhari, ya, Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab-kitab yang lainnya dimulai dengan hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang diniatinya. Maka seseorang tatkala telah menghadirkan niat di dalam amalannya, kalau konteksnya sekarang Ramadan, maka tatkala di bulan Ramadan dia telah menuliskan targetnya. Dia telah mencanangkan apa yang ingin diraihnya di bulan Ramadan. Udah ditulis di buku tulisnya. Apa saja yang akan anak kerjakan di bulan Ramadan. Apa saja target-target yang akan anak capai di bulan Ramadan. Maka dia akan lebih bersungguh-sungguh. Maka hendaknya kita tulis berapa juz yang ingin kita baca setiap harinya. Berapa kali kita ingin menghatamkan Al-Quran. Kita tulis. Sehingga ketika kita lupa, mungkin nanti di tengah perjalanan di bulan Ramadan, kita bisa termotivasi lagi. Karena sesungguhnya kita telah mencanangkan target tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang sekuat tenaganya berjihad di jalanku, bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kemudahan baginya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi dirinya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka kita semua
bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaan kita. Bersungguh-sungguhlah dalam kita ingin berburu pahala di bulan Ramadan. Berburu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, meskipun sekarang kita berada di tengah wabah. Ya, di tengah wabah yang mengharuskan kita untuk lebih banyak untuk beraktivitas di dalam rumah. Namun hendaknya wabah tidak menghalangi kita untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Jangan sampai dengan adanya wabah ini Allah kemudian kita bermalas-malasan. Kemudian kita tidur-tiduran terus. Gitu ya. Tatkala ditanya mungkin oleh seseorang, kenapa cuma tidur-tiduran terus gitu ya. Ya ini kan puasa gitu ya. Punya dalil mereka bahkan ya. Katanya kan naumus shaim ibadah. Ustadz, kan bukannya tidurnya orang yang puasa ini ibadah. Ya, akhirnya tidur gitu kan kerjaannya. Enggak. Ya seharusnya kita meskipun di tengah wabah, kita bisa mempergunakan banyak cara-cara untuk mendulang ibadah. Kita bisa siapkan ruangan di rumah kita khusus untuk beribadah kepada Allah, khusus untuk kita membaca Al-Quran, atau misalkan pojok di ruangan rumah kita. Kita siapkan senyaman mungkin ya untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah, atau untuk mentadaburi. Karena memang kita tidak hanya diminta untuk membaca Al-Quran, tapi untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memahami apa isi dari Al-Quranul Karim tersebut. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tatkala berpuasa, puasanya sia-sia. Karena memang ada orang yang tatkala berpuasa dari setelah azan subuh sampai nanti azan maghrib, dia menahan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa-apa. Ada yang demikian. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Ya, kata Syekh Albani sahih li ghairihi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sa'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ya, ini hadis yang sahih li ghairihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang tatkala berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada di kitab Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, dan dia mengerjakan dosa-dosa, mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan puasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan tatkala dia merasakan lapar dan dahaga, tatkala dia meninggalkan makanan dan minuman di bulan Ramadan. Artinya sia-sia. Ya, artinya sia-sia. Kenapa sia-sia? Tatkala dia di bulan Ramadan, ternyata dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi dia tidak menahan hawa nafsunya untuk berbuat dosa. Dia tidak menahan ghibah. Dia tidak menahan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Dia tetap bersuuzon kepada orang lain. Dia tetap berkata kasar kepada orang lain. Tetap melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wal'iyadzubillah.
Ya, sholatnya, puasanya hanya ria, ingin dipuji oleh orang lain. Hanya sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ya, waliyadzubillah. Padahal hakikat orang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi seseorang yang berpuasa berarti dia meninggalkan perkataan yang dusta. Berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa siyamu minal akli wasyurb. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa bukan sekedar meninggalkan lapar dan dahaga. Sesungguhnya puasa yang benar, yaitu seorang yang berpuasa, dia juga meninggalkan perbuatan-perbuatan keji maupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak termasuk dari orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Waliyadzubillah. Namun ternyata bersungguh-sungguh saja tidak cukup dalam berpuasa. Berapa banyak orang ya yang tatkala bersungguh-sungguh dalam puasanya, bersungguh-sungguh dalam amalannya atau dalam pekerjaannya, namun ternyata dia tidak berhasil karena memang bersungguh-sungguh saja tidak cukup. Kita butuh rumus yang kedua. Kita butuh rumus yang kedua. Apa rumus yang kedua? Maka rumus yang kedua yang diajarkan di pondok pesantren, yaitu man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia beruntung. Ini rumus yang kedua. Man sabara zafira. Maka bersungguh-sungguh harus dibarengi dengan kesabaran. Karena berapa banyak orang yang sudah tekun dalam amalannya, dalam pekerjaannya. Masya Allah, dia berusaha untuk istiqamah. Namun tatkala datang badai, tatkala datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Karena dia tidak bersabar. Maka kunci yang kedua ini hendaknya tatkala kita bersungguh-sungguh, kita membarengi kesungguhan kita dengan kesabaran untuk berada dalam ketaatan, berada dalam amal ibadah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan dan sedikitnya harta benda, kemudian juga dengan jiwa yang ketakutan, dan juga dengan sedikitnya makanan-makanan dan buah-buahan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar? Lalu siapa orang-orang yang bersabar yang diberikan kabar gembira? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar yaitu orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah, yang tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mempunyai harta benda yang banyak, kekayaan yang melimpah, rumah-rumah yang megah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian. Maka siapa sesungguhnya orang yang bersabar? Orang yang bersabar adalah tatkala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kendaraannya tertabrak, atau rumahnya mungkin mendapat musibah banjir atau kebakaran. La qadarullah. Maka orang-orang yang bersabar yaitu orang yang tatkala mendapatkan musibah pertama kali, mendapatkan kabar tersebut, maka dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan sekedar di lisan, bukan sekedar mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di lisannya, bukan. Tapi juga berkata di dalam hatinya. Dia menekankan hal tersebut di dalam hatinya. Artinya dia ikhlas, dia ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena sesungguhnya harta ini sesungguhnya lillah, inna lillah, sesungguhnya kami ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah semuanya kita akan kembali. Maka mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tatkala di bulan Ramadan ini kita bersabar. Bersabar dari apa? Dari banyak hal. Kita bersabar dari menahan hawa nafsu kita. Kita bersabar dari menahan mulut kita, lisan kita dari berkata perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang keji, yang bisa menyakitkan orang di sekitar kita. Kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita kepada anak istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga-tetangga kita. Kita jaga tangan kita dari berbuat kezaliman kepada orang lain. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang muslim lainnya terselamatkan dari lisan dan tangannya. Kita tahan, kita bersabar. Kita bersabar untuk menahan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu makan kita. Dan seluruh nafsu kita tahan di bulan Ramadan. Dan itu semua butuh kesabaran. Tatkala kita 30 hari, Masya Allah, ya, berada dalam ketaatan, kita butuh kesabaran. Karena tetap di situ ada bisikan-bisikan setan. Ustadz, katanya setan-setan dibelenggu, Ustadz. Kata para ulama, yang dibelenggu adalah maradatul jin. Ya, adalah setan-setan atau jin-jin yang besar-besar. Ini pemuka-pemukanya jin dan setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini bisikan-bisikan tetap ada. Bisikan-bisikan setan. Ya, namun memang tidak sebesar sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena pimpinan-pimpinan jin ini sudah dibelenggu. Adapun pion-pionnya masih ada. Ya, maka tatkala kita tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan, berarti iman kita terlalu lemah. Bahkan dengan setan-setan yang kelas-kelas kecil saja kita kalah. Ya, wal iyadzu billah. Ya, maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita berusaha, ya, bersungguh-sungguh, kemudian ditambah dengan kesabaran. Ya, karena perkaranya di sini bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Ya, di bulan Ramadan ini perkaranya bukan hanya sekedar antara
untung rugi seperti berdagang di dunia. Bukan. Ya, kalau kita berhasil kita untung, kalau kita gagal kita rugi, atau kita kalau berhasil mendapatkan gaji yang luar biasa besar. Tatkala kita gagal kita nggak mendapatkan apa-apa, enggak. Tapi bulan Ramadan ini perkaranya bainal jannati wan nar. Ya, antara surga dan neraka. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa rumus yang terakhir? Rumus terakhir yang dituliskan oleh ustadz ketika di pondok modern atau di pondok pesantren yang lainnya. Ya. Kata ustadz, ya, man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang berjalan di atas jalannya, mansara 'ala darbi, barang siapa yang berjalan di atas jalannya, wasala, maka dia akan sampai pada tujuannya. Karena bersungguh-sungguh kemudian ditambah dengan kesabaran itu belum cukup. Tatkala kita ternyata menempuh jalan yang salah, tatkala kita tidak tahu mana jalan yang benar yang harus kita tuju, maka kita semua harus mengetahui jalan mana yang bisa membawa kita ke dalam tujuan, ke dalam target yang telah kita canangkan, yang telah kita tuliskan. Tujuan mana, jalan mana yang akan mencapai kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan apa? Artinya yang ketiga ini meminta kita untuk senantiasa menghadirkan ilmu dalam seluruh amalan kita. Karena seseorang untuk mengetahui jalan yang benar semuanya butuh ilmu. Maka rumus yang ketiga ini mengharuskan kita untuk belajar lagi, mengharuskan kita untuk mengkaji lagi, untuk mencari ilmu lebih dalam lagi. Karena berapa banyak orang yang tatkala berpuasa, Masya Allah, ya, mungkin dia sudah berpuasa puluhan tahun, tapi dia tidak pernah mendapatkan hikmah, tidak pernah mendapatkan tujuan, target dari berpuasa tersebut, yaitu takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kalian berpuasa agar kalian mendapatkan ketakwaan. Berapa banyak orang yang tatkala berpuasa sudah berlalu saja bulan Ramadan. Karena dia tidak menghadirkan ilmu di dalam puasanya. Mungkin puasanya selama ini tidak seperti puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tatkala berpuasa kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar lagi apa-apa saja yang termasuk kewajiban-kewajiban dalam berpuasa. Apa-apa saja yang termasuk hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Apa saja yang termasuk hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Yang tentu kita pada pertemuan pagi hari ini tidak bisa membahas itu panjang lebar. Ya, namun insya Allah nanti pada kesempatan yang lain yang mungkin kita bisa membahas. Atau bisa antum belajar dari kitab-kitab. Ya, dengan mendengarkan ceramah asatidzah tentang fikih puasa. Tentang bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana puasanya para salaf terdahulu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, tatkala kita berpuasa, jangan sampai kita berpuasa ala kadarnya. Ya seperti tadi ada yang berpuasa, tapi semuanya diisi dengan tidur. Ya, bahkan mereka pakai dalil, naumus shaim ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Tidak, tapi hendaknya kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf terdahulu berpuasa. Bagaimana mereka tidak bosan membaca Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan berkali-kali sering disebutkan. Berkata Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat
masyabi'na min kalami rabbina. Seandainya hati kita ini bersih dari dosa, dari maksiat, kita tidak akan puas membaca Al-Quranul Karim. Dan kita melihat bagaimana di bulan Ramadan ya, sebagian tatkala malam harinya ya, mungkin kalau di tempat-tempat ya di kampung-kampung kita bisa temukan berapa banyak orang yang tatkala sholat tarawih. Ya, Masya Allah, tarawihnya dalam satu rakaat hanya menghabiskan waktu 20 detik. Allah, satu rakaat 20 detik ya. Mungkin masuk rekor ini, Masya Allah. Dan memang banyak kita temukan yang demikian. Ya, bacanya dengan sangat cepat. Ya, bahkan 23 rakaat gitu ya, bagi yang sholat 23 rakaat, ya mereka bahkan bisa menyelesaikan dalam 7 menit. Allahu Akbar. Ya, maka hendaknya kita belajar lagi ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Sholatnya malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah begitu baik, begitu panjang ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan hal tersebut. Bagaimana Ibnu Abbas pernah sholat malam di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membacakan surat Al-Baqarah, Allah ya, dan membacakan dengan begitu baiknya. Kemudian ditambah surat-surat yang lainnya. Ya, itu sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita memperbaiki sholat kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapat celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Yang mereka lalai dalam sholatnya, tergesa-gesa dalam sholatnya, atau mereka sholatnya hendak dilihat orang lain, hanya ingin dilihat dan didengarkan oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi antum pada umumnya dan bagi ana pada khususnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.